Selamat pagi Bapak Ibu, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Pagi Mas Adi. Bagaimana kabarnya? Sehat semuanya? Sehat Mas Adi. Syukurlah. Ya, terima kasih atas atensinya untuk mengikuti proses pembelajaran bersama pelatihan online ini untuk penulisan proposal SGP Indonesia di siklus 3, dan saya ucapkan selamat kepada Bapak Ibu yang terlibat di pelatihan online ini. Proses ini proses yang panjang di kami dan melelahkan karena kami harus memilih dan memilah semua proponen yang mengajukan diri untuk mengikuti pelatihan online ini, dan proses tersebut sudah kami lewati dan kami haturkan semua ke proponen terkait dengan penerimaan Bapak Ibu menjadi peserta dalam pelatihan online penulisan proposal ini. Itu yang pertama. Yang kedua, saya mau menegaskan sekali lagi bahwa semua proponen, ada sekitar 10 dari Taman Nasional Gunung Luser yang mengajukan diri proposal di Taman Nasional Gunung Luser, dan 10 yang mengajukan diri di Taman Nasional Waikambas yang mengikuti proses penulisan ini bukan berarti menjadi prioritas atau menjadi grantee kemudian yang terpilih, tetapi ini bagian dari proses pembelajaran bersama untuk meningkatkan kapasitas organisasi dan meningkatkan kualitas proposal Bapak Ibu Saudara untuk bisa dinilai lebih baik lagi. Jadi kalau misalnya nanti pada saat akhir proses penilaian nanti Bapak Ibu tidak masuk dalam kriteria dan lain sebagainya, bukan berarti loh saya kan sudah dilatih kemarin, kenapa nggak masuk dan lain sebagainya. Proses penilaian substansial itu tidak pada kami, semuanya ada timnya tersendiri, dan kami memastikan sebagai service provider Yayasan Penabulu kualitas proposal Bapak Ibu bisa diterima. Tapi bukan berarti diterima semuanya, tetapi pasti ada penilaian-penilaian khusus dari setiap tahapan yang dilewati. Begitu juga kami juga akan melakukan verifikasi di penilaian administrasi, dan Bapak Ibu pasti sudah tahu ada beberapa hal penting dalam penilaian administrasi yang akan kami lakukan nanti di saat setelah tanggal 1 September sebagai batas waktu deadline. Itu saja dari kami, dan harapannya adalah di proses pelatihan ini Bapak Ibu bisa menjadi bagian penting dan berpartisipasi aktif dalam proses pembelajarannya nanti. Pastikan semuanya tidak terlewati. Ada 2 tahapan penting yang mungkin bisa selalu saya ingatkan kepada Bapak Ibu. Yang pertama terkait dengan penulisan proposal di offline. Itu nanti akan dimasukkan dalam grants yang harapannya nanti bisa menjadi referensi untuk memasukkan dalam grants. Itu poin penting dalam proses kedepannya, dan pastikan bahwa dalam pemilihan atau memasukkan nanti dalam grants tidak salah, karena penilaian terakhir di kami adalah di grants. Itu poin-poin penting dari proses pelatihan online ini, dan nanti tanggal 9 kita akan sama-sama berworkshop pria untuk bagaimana caranya kita bisa memastikan proposal yang kita sudah susun melalui tulisan di offline itu bisa masuk ke grants dengan baik dan tersubmit dengan baik untuk bisa dinilai. Itu saja dari saya. Selamat berlatih, selamat berdiskusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti tadi Mas Adi sudah sampaikan bahwa
mulai hari ini kita akan melakukan training penulisan proposal oleh SGP Indonesia yang difasilitasi oleh Penabulu Foundation. Sebelum mungkin kita masuk ke detail pelatihan, seperti yang sudah tertera pada program agenda yang sudah di-share oleh teman-teman Penabulu, mungkin saya akan memberikan sedikit overview terkait dengan SGP Indonesia dan juga hal-hal penting lainnya yang mungkin cukup relevan untuk dimasukkan dalam pelatihan mulai dari hari ini sampai dengan Jumat nanti. Saya akan menyampaikan apa sih SGP itu dan siapa yang mengelolanya. SGP adalah salah satu program yang dikelola oleh ASEAN Center for Biodiversity. Bapak Ibu mungkin sudah paham bahwa kami adalah salah satu entitas yang ada di ASEAN, merupakan sebuah lembaga intergovernmental atau lembaga antar pemerintahan yang ada di kawasan ASEAN, disetujui dan dibentuk oleh 10 negara-negara ASEAN atau sering disebut sebagai ASEAN Member State. Kemudian fokus areanya adalah bekerja di biodiversity conservation. Jadi semua hal yang terkait dengan biodiversity conservation di ASEAN akan dimasukkan dalam ranahnya SCB. Salah satu program unggulan kami adalah ASEAN Heritage Park. Sebenarnya SCB punya banyak program, namun ASEAN Heritage Park ini merupakan salah satu flagship program atau bisa dikatakan sebagai program unggulan yang dikelola oleh SCB untuk mempromosikan biodiversity conservation di beberapa national park atau taman nasional yang ada di 10 negara ASEAN. Hingga saat ini sudah ada beberapa ASEAN Heritage Park yang sudah dibentuk. Maaf ini mungkin masih agak lama outdated datanya, perlu diperbaharui. Gampangnya adalah kalau UNESCO mempunyai Heritage Park, maka SCB mempunyai AHP. Seperti itu. Dan AHP itu sangat-sangat spesifik berada di area taman-taman nasional yang beberapa telah disebutkan dalam tabel ini. Untuk konteks Indonesia sendiri, kita mempunyai 7 AHP yang sudah dibentuk dan ini berdasarkan urutannya ya. Yang pertama adalah Gunung Luser National Park dan yang terakhir di tahun 2017 atau 2018 ya. 2018 kemarin itu Bantimurung National Park di Sulawesi Selatan. Kebetulan saya termasuk salah satu evaluatornya yang menentukan apakah Bantimurung National Park itu layak masuk dalam klasifikasi AHP atau tidak. Ada semacam tujuan yang diemban oleh SGP. Mungkin nanti pada slide-slide berikutnya saya bisa memperjelas, cuma hanya overview saja saat ini. Tujuan utama SGP sebenarnya kalau kita rangkum itu sebenarnya ada 3, yaitu untuk improvement of biodiversity protection, yaitu meningkatkan proteksi keanekaragaman hayati, dan juga untuk livelihood improvement terhadap masyarakat yang hidup di sekitar ataupun di dalam area taman nasional. Dan yang ketiga, SGP juga bertujuan untuk memperkuat role dari SCB untuk mempromosikan biodiversity conservation di kawasan ASEAN. Saat ini SGP running di 2 tahap. Tahap pertama adalah SGP 1, kita menyebutnya sebagai SGP 1. Itu ada di Myanmar dan Indonesia, dan dana yang dikeluarkan, dana yang disediakan adalah 10 juta euro untuk pengerjaan selama 5 tahun. Namun pada tahun 2020 kemarin kami sudah berhasil mendapatkan perpanjangan kontrak baik dari Indonesia maupun Myanmar untuk menyelesaikan program ini sampai dengan tahun 2022, akhir tahun 2022. Di Indonesia secara khusus
taman nasional yang sudah dipilih adalah di Waikambas National Park dan juga Gunung Luser National Park. Kemudian untuk fase kedua atau kita menyebutnya sebagai SGP 2 itu ada di Vietnam dan besaran dana yang dikucurkan oleh KfW dan dikelola oleh SCP adalah 6,39 juta euro. Ini tadi saya sebutkan bahwa di Indonesia ada 2 lokasi, kebetulan dua-duanya di Sumatera, yaitu di Gunung Luser dan satu di Waikambas. Kalau kita melihat proses flow oleh SGP sendiri, mungkin kalau Bapak Ibu sudah sempat membaca PMM atau mempelajari PMM, saya asumsikan sudah sempat karena PMM merupakan salah satu dokumen yang cukup penting. Flow dari SGP, program SGP sendiri itu dimulai dari keanekaragaman yang dimiliki atau diversifikasi yang dimiliki oleh tiap-tiap AHP, tiap-tiap taman nasional. Di beberapa dokumen seperti di dokumen-dokumen yang diterbitkan atau dituliskan oleh beberapa short term expert kita, short term expert dari SGP, ada beberapa threats dan ada beberapa threats atau ancaman-ancaman yang dimiliki oleh masing-masing taman nasional atau AHP. Keunikan dan diversifikasi ancaman, challenge, ataupun threats ini membutuhkan sebuah intervensi khusus yang kita tidak bisa, ibaratnya kalau bahasa Jawa itu kita tidak bisa gebiah-uyah. Makanya untuk itu kita memformulasikan sebuah model yang bisa kita menyebutnya sebagai Common Model of Intervention untuk SGP. Dalam hal ini SGP mensupport AHP-AHP yang mempunyai berbagai macam diversity of threats, kemudian kita bisa menciptakan sebuah common intervention yang mungkin bisa menjadi tolak ukur bagi negara-negara yang ada di bawah program SGP, Myanmar, Indonesia maupun Vietnam. Untuk mencapai itu, sangat penting bagi SGP untuk melibatkan semua pihak yang relevan, atau kita menyebutnya sebagai multi-stakeholder approach. Karena sifat dari program SGP ini mungkin unik dibandingkan program-program lain yang ada di SGP. Kenapa menjadi unik? Karena kita sifatnya adalah bottom up. Karena sifatnya yang bottom up itu, maka kita membutuhkan adanya multi-stakeholder involvement untuk bisa meminimalkan challenge sekaligus untuk mempromosikan intervensi yang sudah kita tentukan di awal. Kemudian, dari berbagai macam kerentanan yang sudah dihadapi dan juga berbagai model yang sudah kita bentuk, kita sampai pada penentuan 8 tematik area. Ada 8 tematik area dalam SGP, ini juga tertera dalam TOR, dalam PMM, dan lain sebagainya. Dan ini mungkin nanti akan kita ulang-ulang terus selama proses pelatihan, mungkin dari saya, dari Mbak Ika, Mas Adi, maupun dari teman-teman yang lain, trainers yang lain. Karena ini cukup penting, 8 tematik area ini bisa dikatakan seragam, baik SGP 1 maupun SGP 2, detailnya nanti mungkin ada di slide-slide berikutnya. Intinya adalah 8 tematik area ini kita formulasikan dalam rangka untuk meningkatkan atau memproteksi biodiversity, kemudian juga menciptakan livelihood improvement. Untuk konteks Indonesia, 8 tematik area yang mempunyai, ini tadi saya sudah sampaikan, multi-stakeholder involvement, terformulasikan dalam dokumen yang disebut sebagai CMP. Mungkin Bapak Ibu juga sudah memahami bahwa CMP merupakan salah satu guideline atau dokumen pendukung yang bisa mengarahkan para grantees untuk mengimplementasikan programnya di lapangan. Dan CMP ini pada tahun kemarin sudah diupdate baik data maupun temuannya oleh baseline gap study yang saya kira sudah tersedia juga di websitenya Penabulu di dalam aneks berapa saya agak lupa. Dokumen-dokumen ini beserta dokumen yang lain termasuk TOR
merupakan beberapa guideline yang diperlukan untuk implementasi program SGP di lapangan. Nah, ini tadi 8 tematik area yang sudah saya sebutkan, dan jangan bosan-bosan, nanti baik saya maupun Mbak Ika atau trainer yang lain akan selalu mengulang-ulang 8 tematik area ini, karena ini buat kami ini cukup penting. Yang pertama adalah General Park Management, yang kedua adalah Wildlife Research and Monitoring, yang ketiga Law Enforcement, yang keempat Habitat and Species Management. Kita bisa katakan klasifikasi nomor 1 sampai nomor 4 ini lebih mengarah pada biodiversity conservation, sementara untuk yang nomor 5 sampai nomor 8 ini lebih mengarah pada livelihood improvement. Di antaranya nomor 5 adalah community outreach dan conservation awareness, kemudian ada juga community development, ecotourism, dan juga sektor policy development. Itu tadi sedikit terkait dengan overview apa sih SCP, siapa sih SCP, apa sih SGP, dan lain sebagainya. Mungkin nanti teman-teman dari Penabulu juga akan menambahkan beberapa hal, cuma karena judul dari pelatihan kita adalah pelatihan penulisan proposal, saya juga ingin menyampaikan atau men-share kira-kira apa sih yang ada di dalam pikiran para reviewer atau evaluator ketika mereview proposal Bapak Ibu sekalian. Ini nanti mungkin akan dilengkapi juga oleh teman-teman yang lain yang saya sebutkan tadi, dan kami harap sih teman-teman tidak bosan. Kenapa sih kok diulang-ulang terus? Karena mungkin perspektifnya akan berbeda-beda dan akan saling melengkapi. Kalau dari saya, perspektif yang ingin saya sampaikan adalah perspektif guidelines dari para reviewer, baik itu di level NWT maupun RPCU. NWT itu siapa? NWT itu adalah reviewer atau penilai proposal yang berada di national level. Dalam hal ini, NWT berada di bawah naungan KKH, sementara RPCU adalah tim evaluator atau tim penilai yang berada di level SCP. Jadi nanti Mbak Ika mungkin akan menjelaskan prosesnya seperti apa, kriteria penilaian dari NWT ke RPCU. Hanya saja saat ini saya ingin menyampaikan, ini loh perspektif dari tim penilai di tingkat NWT dan RPCU itu seperti apa. Sebenarnya kriteria ini juga sudah kita sampaikan di dalam TOR dan juga ada di dalam PMM. Hanya saja saya ingin meng-highlight beberapa poin penting. Mungkin nanti bisa along the way kita bisa diskusi dan juga bisa ditambahkan oleh Mbak Ika maupun Mas Syukur. Kriteria evaluasi untuk SGP ada 2 sebenarnya, yaitu satu technical, yang kedua financial. Yang technical isinya itu kurang lebih menyangkut tentang strategic fit, content, organizational capabilities dan relevant experience, kemudian IPLC dan women. IPLC and women ini, IPLC adalah indigenous peoples and local communities. Jadi mungkin teman-teman sudah ada yang lumayan aware, dan juga saya juga ingin menekankan di sini bahwa di dalam PMM maupun di dalam TOR atau dokumen-dokumen lain yang nanti disampaikan oleh Mbak Ika atau Mas Syukur, kami masih menggunakan istilah gender dan underprivileged atau disadvantaged people. Tapi saya lebih memilih IPLC dan kemungkinan besar SCP akan menggunakan istilah ini ke depan, termasuk ke SGP partners yang lain, terutama ke Myanmar, Vietnam, dan lain sebagainya. Jadi, but for the time being, di PMM masih istilahnya gender dan disadvantaged persons. Oke, itu masalah terminologi aja. Kemudian yang kedua adalah quality of financial proposal, itu lebih menekankan pada cost effectiveness. Saya yakin nanti baik Mbak Rizka maupun Mas Mario akan membicarakan hal ini lebih detail. Ini jadi beberapa kriteria dan deskripsi yang menjadi pegangan oleh tim penilai, baik di level NWT maupun RPCU.
Jadi kita coba ngulik apa yang ada dalam pikiran atau dalam perspektif tim penilai ya. Yang pertama yang terkait dengan strategic fit. Ada beberapa komponen atau elemen yang masuk dalam strategic fit. Yang pertama adalah responsif terhadap tematik area. Seperti saya sampaikan tadi di awal, kita akan mengulang-ulang tematik area ini terus karena memang proposal yang diajukan oleh para proponen diharapkan cukup responsif terhadap tematik area. Nanti Mbak Ika akan bisa menyampaikan beberapa contoh dari cycle 1 dan cycle 2, bagaimana banyak proponen yang tidak cukup responsif terhadap tematik area maupun dari TOR. Contohnya, jika ada yang proponen yang ingin apply yang terkait dengan isu law enforcement, maka ya udah stay di situ. Yang terkait dengan law enforcement, baik dari aktivitas dan lain sebagainya. Kemudian ada kecenderungan buat kita orang Indonesia itu kalau menuliskan proposal terlalu bertele-tele atau ndaki-ndaki. Jadi itu juga yang membuat seringkali membuat confuse tim penilai. Jadi diharapkan dalam penulisan proposal, teman-teman proponen bisa menjadi sangat direct dan spesifik. Kemudian diharapkan juga teman-teman proponen membuat proposal yang realistik dan yang paling penting adalah praktikal. Karena di dalam TOR juga disebutkan bahwa proposal harus bisa menunjukkan practical solution. Itu yang harus mungkin yang harus menjadi pegangan teman-teman ya. Satu hal mungkin aku bisa share bahwa orang yang terlibat dalam penilaian proposal ini mempunyai background yang berbeda-beda. Contohnya, di level nasional, di level NWT, kita bisa katakan bahwa majority yang ada duduk di dalam kursi NWT adalah orang-orang dari pemerintahan, baik dari KKH maupun dari orang-orang dari Taman Nasional. Kemudian orang-orang yang duduk di kursi RPCU di level SEB itu juga beragam macam-macam. Ada yang expert di bidang livelihood, ada yang expert di bidang finance, ada juga yang background-nya dari lawyer, ada juga yang background-nya dari protected area. Jadi sangat-sangat beragam. Kita tidak bisa misalnya di cycle 2 kemarin ada proposal yang kami rasa, RPCU rasa itu cukup bagus. Bagus sekali, tapi sayang, tidak menjawab apa yang dibutuhkan oleh TOR. Jadi pada akhirnya tidak bisa diloloskan di level RPCU. Kemudian, yang kedua mungkin bisa menjadi pertimbangan teman-teman para proponen dalam menuliskan proposal, kita tidak perlu membuat proposal yang terlalu jauh tinggi di awang-awang, yang sangat-sangat kompleks, atau yang sangat idealis ingin merubah keadaan. Kemudian kita lupa bahwa ada semacam guideline yang sudah disampaikan di dalam TOR, dan kemudian itu yang pada akhirnya proposal yang daki-daki ataupun yang terlalu bertele-tele itu tidak bisa menjawab apa yang menjadi kebutuhan TOR. Jadi saya kira kalau saran dari saya, mungkin teman-teman bisa stay di beberapa area yang saya bold ini. Ini bisa menjadi pegangan teman-teman. Itu akan memudahkan teman-teman dan juga akan memudahkan tim penilai sendiri yang mempunyai banyak sekali background. Tidak hanya spesifik pada isu livelihood atau spesifik pada isu konservasi. Jadi kita mencoba ketika menulis proposal, kita mencoba juga apa sih yang ada di dalam pikiran dan background para penilai itu. Jadi dengan berbagai latar belakang keilmuan dan juga background, saya sarankan proposal itu direct, concise, spesifik, realistis dan praktikal. Realistik di sini adalah karena program yang ditawarkan itu hanya maksimal 1 tahun. Jadi saya harap teman-teman bisa grounded gitu ya, dalam artian
down to earth, tidak terlalu membuat sesuatu yang kompleks untuk program SGP, karena ya jangka waktunya cuma setahun. Kita mau ngapain lagi kalau terlalu kompleks, malah justru tujuannya nggak bisa dicapai. Yang kedua adalah contribution toward SGP Success Indicators. Nah, ini juga sudah ada di PMM dan juga sudah ada di TOR. Jadi diharapkan teman-teman proponen itu mindful, dalam artian bisa mengelaborasi banyak faktor, terutama beberapa indikator yang sudah disampaikan di dalam PMM dan juga dokumen-dokumen terkait lainnya. Kemudian proposal juga harus bisa memberikan kontribusi terhadap capaian indikator-indikator yang sudah ada, yang sudah disediakan di dalam dokumen-dokumen yang sudah dipublish oleh Penabulu. Kemudian elemen yang ketiga adalah sebenarnya elemen ketiga ini mau mengatakan bahwa lihatlah CMP ataupun dokumen-dokumen lainnya yang sudah menjadi guideline. Jadi sesuai enggak proposal yang Bapak Ibu sampaikan itu dengan CMP yang sudah dibentuk, dan juga yang terakhir adalah update dari hasil baseline gaps tadi. Kemudian yang keempat, proposal juga harus bisa menunjukkan positive impact dan juga kontribusi terhadap biodiversity conservation. Yang kelima, proposal juga harus mendemonstrasikan bagaimana sustainable outcomes terhadap implementasi program di targeted area. Yang terakhir adalah proposal juga harus bisa menunjukkan bahwa ada multi-stakeholder involvement. Ingat, yang tadi di awal sudah saya sampaikan bahwa nafas dari SGP ini adalah bottom up. Jadi multi-stakeholder involvement menjadi salah satu kata kunci penting yang harus memang selalu dilibatkan dalam semua proses. Kemudian yang kedua, kriteria kedua adalah konten. Mungkin Bapak Ibu bisa istilahnya? Saya cuma mau bilang bahwa 1.2 konten ini nanti mempunyai nilai yang paling tinggi, yaitu 60. Tanpa mengurangi atau tanpa mengesampingkan kriteria yang lain, mungkin Bapak Ibu bisa menfokuskan pada kriteria nomor 1.2 ini konten, karena angkanya 60. Ini termasuk salah satu strategi kan dalam bagaimana kita bisa mencapai kriteria penilaian yang sudah diharapkan dan mendekati apa yang diminta oleh TOR. Jadi saran saya, bersungguh-sungguhlah dalam menyusun proposal di poin 1.2 ini konten. Elemen yang pertama adalah problem statement. Problem statement-nya harus jelas. Sebenarnya ini standar sekali untuk penulisan proposal di mana-mana. Jelas, ringkas, dan mudah dipahami. Kemudian yang kedua yang terkait dengan goal, objektif, dan activities, ini juga harus jelas logikanya. Dalam artian ada one-on-one relation antara goals, objektif, dan juga activities. Berdasarkan pengalaman di cycle 1 dan cycle 2, jebakan Batman-nya itu ada di sini, di antara goal, objektif, dan activities. Activities mungkin bisa mengikuti. Tapi di cycle 1 dan 2, teman-teman proponen yang kemarin itu seringkali mencampur adukkan atau mensalah persepsikan antara goals dan objektif. Yang jadi goals menjadi objektif, yang harusnya menjadi objektif tapi menjadi goal. Mungkin nanti Mbak Ika atau Mas Syukur bisa explore lebih jauh atau exercise lebih jauh, bagaimana kita bisa mendefine atau membedakan antara goals dan objektif. Karena sekali lagi berdasarkan pengalaman cycle 1 dan cycle 2, di sini letak jebakan Batman-nya. Teman-teman harus hati-hati di sini.
Elemen yang ketiga adalah terkait dengan organisasi. Para reviewer akan melihat apakah proponen atau organisasi yang melamar SGP ini sesuai baik dari sisi pengalaman maupun dari job function yang diemban oleh masing-masing project staff yang diusulkan. Tentu saja job function ini harus sesuai dengan elemen-elemen sebelumnya. Sama enggak sih? Misalnya yang seperti tadi saya contohkan, daftarnya lebih ke law enforcement, tapi ternyata job function untuk implementer atau untuk orang lapangannya lebih banyak expert di bidang livelihood. Tentunya itu enggak match. Nah, hal-hal seperti itu juga harus dipertimbangkan. Kemudian terkait dengan metodologi, ini standar juga. Ada beberapa elemen yang harus dimasukkan dalam metodologi maupun pendekatan. Karena kita sudah masuk ke cycle 3 yang diharapkan menjadi closing program dari SGP, maka beberapa elemen harus dipertimbangkan, terutama terkait dengan communities involvement. Dalam artian, sudah ada keterlibatan para masyarakat belum sih dalam program SGP ataupun dari proposal yang sedang disusun atau disubmit oleh teman-teman dari proponents. Yang kedua, harus juga memasukkan MNI system, karena ini cukup penting. Meskipun tadi saya sampaikan bahwa programnya hanya bersifat jangka pendek 1 tahun, tapi saya kira ini menjadi sebuah standarisasi yang sudah istilahnya yang sudah familiar dilakukan dalam sebuah program implementation. Di mana-mana saya kira selalu MNI ini menjadi salah satu komponen yang penting untuk dipertimbangkan dan juga dilakukan. Dan yang ketiga, ini lebih banyak pada sebenarnya kalau kita bahasakan program itu lebih pada exit strategi. Jadi setelah misalnya teman-teman proponen sudah selesai mengerjakan program SGP, apa sih strategi exit programnya itu? Jadi apakah nanti meninggalkan sesuatu yang berguna untuk masyarakat atau tidak sama sekali? Salah satu concern dari Taman Nasional, terutama di Gunung Luser adalah pihak taman sangat menghindari sekali program yang sifatnya hit and run. Jadi saya kira teman-teman cukup familiar lah apa artinya program yang hit and run itu. Jadi datang ke Gunung Luser ataupun ke Waikambas hanya untuk mengerjakan program SGP, setelah program SGP habis, that's it, bye-bye. Itu namanya hit and run. Teman-teman saya yakin lebih familiar dengan itu. Kemudian yang terakhir, elemen yang terakhir adalah legal framework matrix. Ini juga penting banget. Saya kira nanti ini akan dikupas habis oleh entah Mas Mario atau Mas Syukur, akan ada di sesi berikutnya. Dan ini merupakan elemen yang cukup penting untuk pembuatan proposal. Guidance yang ketiga, yang terkait dengan organizational capabilities dan relevant experience, ini standar. Jadi kira-kira kurang lebih apa aja sih pengalaman-pengalaman yang pernah dimiliki oleh organisasi maupun orang-orang yang bekerja di dalamnya, terutama yang bekerja di area Taman Nasional, baik Waikambas maupun Gunung Luser. Kemudian dilihat kapasitas stafnya seperti apa, apakah sudah cocok dengan program yang mereka usulkan atau belum. Kemudian yang penting juga komposisi staf, apakah terlalu gemuk atau terlalu kurus, itu dua-duanya juga menjadi lebih sering menjadi faktor konsiderasi para tim penilai. Di cycle 2 saya ingat banget, ada salah satu proponen yang apply a big issue, sangat besar, sangat ambisius, terlalu ambisius, tapi staf yang mengerjakan hanya 3 orang atau 4 orang. Otomatis itu menjadi salah satu konsiderasi para tim penilai untuk ini nggak make sense, jadi itu mengurangi penilaian. Kemudian penting juga dalam program ini,
secara substansi atau secara program implementation di lapangan itu mempunyai staff yang kompeten, tapi di sisi lain, di sisi manajerial juga penting karena kebutuhan akan logistik, keuangan, dan lain sebagainya itu menjadi salah satu hal yang menjadi hal penting dalam SGP. Mungkin nanti Mbak Rizka akan lebih banyak membicarakan tentang financial, itu nanti juga akan terkait dengan logistik dan lain sebagainya. Mbak Rizka mungkin nanti juga bisa men-share atau membagikan pengalaman bagaimana riuhnya ketika harus mendapatkan no objection dan lain sebagainya. Jadi memang cukup sebenarnya kalau dibilang complicated enggak juga, tapi kalau menggampangkan enggak boleh juga. SGP kata kuncinya sebenarnya selama kita mengikuti TOR dan apa yang ada di dalam guidelines sepertinya akan mudah-mudahan bisa memudahkan para proponen. Kemudian financial management standar harus mengikuti sistem, dalam hal ini mungkin standar yang diterapkan oleh Penabulu dan juga SGP di Indonesia. Faktor yang tidak kalah penting adalah yang tadi saya sebutkan, indigenous people, local communities, dan women, IPLC and women. Diharapkan proposal juga meng-highlight keterlibatan kelompok-kelompok ini dan juga bisa memberikan atau menunjukkan dampak dan partisipasi dari kelompok-kelompok yang sudah menjadi prioritas, yaitu IPLC dan women. Ini sepertinya slide saya yang terakhir. Mungkin ini nanti Mbak Rizka, Mas Mario, dan yang lain bisa lebih expert dalam menjelaskan ini. Intinya adalah bahwa proposal anggaran yang disampaikan kepada SGP, kata kuncinya adalah cost effectiveness. Komponennya apa saja? Ini adalah beberapa hal yang bisa di-refer teman-teman, dan nanti mungkin Mbak Rizka, Mas Mario, dan lain sebagainya bisa menambahkan. Itu saja sih, Mas Adi dan teman-teman yang lain. Monggo, silakan. Terima kasih Mbak Dani. Terima kasih Mas Adi, terima kasih Mbak Dani. Ya, Bapak Ibu sekalian. Ya, Bapak Ibu selamat pagi, terima kasih. Saya Tino Yosepin dari Yayasan Penabulu juga gitu, dengan unit yang lain, Learn unitnya. Hari ini saya diminta teman-teman SGP untuk memandu proses pelatihan yang akan berjalan dari hari ini sampai hari Jumat nanti dan ditambah di tanggal 9 nanti. Tadi sudah ada Mas Adi Nugroho tadi Bapak Ibu sudah kenal. Terus nanti ada Mas Muhammad Syukur, itu Mas Muhammad Syukur. Ada juga nanti Mbak Rizka yang tadi namanya sudah disebut-sebut, silakan. Ada Bang Mario Ginting, udah jempol-jempol. Ada juga Yasmin dan Maya yang membantu proses kita sampai proses kita nanti selesai. Tujuan kegiatan ini sebenarnya ada 3 Bapak Ibu. Jadi yang pertama adalah bagaimana calon penerima hibah SGP Indonesia untuk siklus 3 ini meningkat kapasitas teknisnya dalam penulisan proposal. Kemudian nanti akan ada coaching yang dilakukan bagi para calon penerima hibah. Nanti kalau nggak salah ada di hari ketiga dan keempat. Kemudian ada lagi yang terakhir yang nggak kalah pentingnya, tadi Mbak Dani berkali-kali menyampaikan kuncinya adalah cost effectiveness gitu kan. Nah ini nanti ada coaching juga terkait dengan bagaimana Bapak Ibu dapat mempersiapkan proposal keuangan yang sesuai dengan persyaratan dari SGP Indonesia. Nah ini agenda yang akan kita lakukan. Hari ini kita akan ada pemahaman tentang SGP Indonesia dan tematik area, serta dokumen-dokumen yang akan menjadi acuan panggilan hibah. Kemudian besok ada bagaimana menyusun konsep proposal melalui LFA dan memahami template proposal yang digunakan oleh SGP Indonesia. Kemudian di hari ketiga akan ada coaching, pengembangan proposal itu khusus untuk yang mengambil wilayah di TNGL.
dan di hari keempat ada coaching untuk yang wilayah di TNWK. Kemudian di hari kelima ini tadi bagaimana Bapak Ibu sekalian bisa mempersiapkan proposal keuangannya gitu, tentang pengelolaan keuangan SGP Indonesia seperti apa dan format-format milestone activity-nya. Hari ke-6 tidak kalah penting, kita akan memahami bagaimana mekanisme online yang dilakukan, namanya sistemnya, aplikasinya namanya Grams, itu akan kita pelajari di hari ke-6 di tanggal 9 Agustus 2021. Oke, siap ya. Kita akan mendengarkan paparan dari Mas Adi Nugroho terkait dengan SGP Indonesia dan tematik area untuk panggilan hibah siklus ketiga. Saya serahkan forum ke Mas Adi. Silakan Mas Adi, terima kasih. Halo Bapak Ibu, selamat pagi semuanya. Pagi, Mas Adi. Pagi. Semuanya merasa sehat? Alhamdulillah. Sehat. Mahal sehat sekarang ya. Oke Bapak Ibu, terima kasih. Hari ini, pagi ini dan sesi saya hari ini adalah mencoba mengantarkan pada tema prioritas. Poinnya di situ, tetapi juga kami ingin mengenalkan kembali panggilan proposal program hibah kecil ini ke Bapak Ibu, khususnya yang siklus 3, dan memastikan hal-hal penting terkait dengan panggilan proposal hibah kecil di siklus 3 ini yang membedakan antara siklus 1 dan siklus 2. Dan saya hanya akan memastikan tema prioritas yang Bapak Ibu ingin ajukan sebagai proponen. Proponen itu yang dimaksud adalah organisasi yang sudah mendapatkan atau mengajukan diri untuk ikut panggilan proposal program hibah kecil ini. Jadi bagi yang belum memberikan ajuan itu, kami masih katakan sebagai potensial proponen. Ketika Bapak Ibu sudah mendapatkan username and password dan Bapak Ibu sudah mengajukan diri dan mengisi gram, masih dikatakan proponen. Sampai pada lolos seleksi baru dikatakan grantees atau penerima hibah. Jadi ada beberapa terminologi yang kami sepakati bersama untuk memastikan kita semuanya pada fase di mana. Di awal presentasi saya ini, kurang lebih sama dengan proses sosialisasi yang kemarin Bapak Ibu dapatkan ketika ikut terlibat di proses sosialisasi. Tidak akan jauh berbeda. Pada saat itu Pak Mario Ginting yang mempresentasikan, dan sekarang saya ulang mempresentasikan lagi dengan pelan, dan harapannya nanti ada umpan balik dari teman-teman jika dirasa masih kurang jelas. Terkait dengan sekilas SGP, saya kira Bapak Ibu sudah sangat paham terkait dengan SGP karena beberapa kali itu diulang dari siklus 1, siklus 2, dan siklus 3 bahwa program ini adalah G2G antar pemerintah di tingkat ASEAN, di mana di Indonesia itu yang sebagai pengelola program adalah KLHK, CQ-nya KSDAE, CQ-nya adalah Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati. Di situ PIA sebagai Program Implementing Agency. Dan di situ juga kami membangun 2 ad hoc team dalam program ini. Yang pertama adalah National Steering Committee, yang kedua adalah National Working Team. National Steering Committee itu siapa? Adalah levelnya pada tingkatan DG, di tingkatan level di bawah DG, di masing-masing direktorat di bawah KSDAE, kami menamakan namanya National Working Team, yang harapannya ke depan nanti dalam substansial review di level pertama setelah penilaian administrasi, itu dilakukan oleh NWT atau National Working Team di bawah koordinasi Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati, karena sebagai program implementing agency, program ini adalah Direktorat KKH atau Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati. Dan posisi Yayasan Penali Bulu adalah sebagai mitra pelaksana atau service provider atau penyedia layanan, pengadministrasi di program ini. Jadi kami hanya memastikan bagaimana
pengadministrasian dalam program SGP Indonesia ini berjalan. Baik itu program yang hibah kecil dan hibah mikro. Ada 2 tipe hibah yang menjadi layanan kami. Jadi kami hanya sebatas pengadministrasi dan memastikan Bapak Ibu semuanya bisa terlayani di proses pengadministrasian ini. Bagaimana yang sudah diinformasikan atau dijelaskan lagi kepada Bapak Ibu terkait dengan tujuan umum, tujuan program, dan tujuan khusus oleh Ibu Dani. Ini hanya terjemahan bahwa tujuan umum adalah memperkuat pelindungan keragaman hayati dan memastikan pengelolaan sumber daya alam sejalan dengan kebutuhan dasar populasi. Tujuan program ada 3. Poin pertama adalah perlindungan keanekaragaman hayati. Yang kedua, yang menjadi poin besar di siklus 3 adalah meningkatkan mata pencarian masyarakat secara langsung bergantung pada SDA dan sekitar HHP, khususnya di Taman Nasional yang sudah ditetapkan sebagai ASEAN Heritage Parks. Yang ketiga, lebih pada relatif makro, memperkuat peran SCP dalam mempromosikan peran perlindungan keanekaragaman. SCP memiliki mandat dari ASEAN sehingga sebagai koordinator atau koordinasi antar negara dalam konteks perlindungan HHP ini perannya lebih dominan pada level-level regional di tingkat ASEAN. Secara khusus, pelaksanaan intervensi itu diharapkan tidak hanya sebatas aspek keanekaragaman hayati, tetapi juga mata pencarian di kawasan-kawasan AHP, di sekitar kawasan AHP untuk memastikan perlindungan pengelolaan AHP di ASEAN atau khususnya di Indonesia atau khususnya di 2 taman nasional tersebut yang kita sebutkan di area 3 Taman Nasional Gunung Luser dan Waikambas itu terlindungi, terjaga. Jadi konteksnya mata pencaharian bukan memastikan mereka berada di dalam kawasan, tapi memastikan mereka dalam arti adalah komunitas di sekitar kawasan itu ikut menjaga, melindungi AHP agar terjaga atau terkonserv Taman Nasional sebagai AHP ini menjadi lebih baik lagi. Ini adalah struktur gambaran besar SGP di Indonesia berdasar CMP, kemudian kami hanya sebatas pengadministrasi di sini dan memastikan semuanya berjalan dengan baik, dan kami harus mempertanggungjawabkan di banyak pihak sebenarnya sebagai SP Yayasan Penapulu. Tidak hanya di tingkatan Direktorat KKH sebagai PI ya, tetapi kami juga bertanggung jawab kepada SCB karena 2 pihak ini adalah pihak penting dalam proses pelaksanaan SGP di Indonesia, di mana KKH, Direktorat KKH yang menginisiasi National Working Team dan memastikan NSC atau National Steering Committee berjalan dengan baik, tapi juga kami juga memastikan kepada SCB untuk mengadministrasi semua proses ini berjalan dengan baik, transparan, dan lain sebagainya. Sehingga banyak pihak yang sebenarnya harus kami layani, dan begitu juga Taman Nasional yang menjadi target area di masing-masing wilayah, yaitu di Taman Nasional Gunung Luser dan Taman Nasional Waikambas. Jadi kami semacam, kalau teman-teman bisa menggambarkan sebagai terminal sebenarnya, semua ada di SP untuk melayani. Tidak hanya sebatas kepada grantees atau proponen yang sedang mengajukan proposal, tetapi kami juga melayani Taman Nasional juga untuk memastikan proses berjalan dan pelaksanaan SGP di masing-masing wilayah Taman Nasional itu berjalan dengan baik, dengan koordinasi yang baik juga dengan Taman Nasional, dengan pihak Balai Taman Nasional atau Balai Besar Taman Nasional. Kami juga menginformasikan juga kepada KKH sebagai PIA, Program Implementing Agency, di mana di situ KKH juga berkoordinasi atau selalu berinteraksi dengan NWT dan NSC, dan sebagaimana pula kami juga bertanggung jawab pada SCP yang juga memberikan mandat sebagai SP, atau sering teman-teman mengatakan kami adalah representasi SCB di Indonesia, sehingga kami juga harus memastikan semuanya berjalan dengan baik dan terkomunikasikan dan terlayani dengan baik. Itu gambaran sekilas terkait dengan struktur SGP di Indonesia. Ini adalah gambaran besar target area untuk program hibah kecil SGP Indonesia, termasuk juga di dalamnya program hibah mikro. Di Taman Nasional itu lebih spesifik di area 3 Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara. Area 3 itu ya daerah, teman-teman pasti tahu kalau bekerja di wilayah
Sumatera Utara, dan mohon dipastikan kepada dari Bapak Ibu ketika mempromosikan atau mengajukan proposal ke Taman Nasional untuk SGP Indonesia untuk Taman Nasional Gunung Luser itu bisa desa-desa yang berdekatan dengan border Taman Nasional Gunung Luser, khususnya di area 3. Jadi dia tidak terlalu jauh dengan bordernya atau batas wilayah Taman Nasional Gunung Luser di area 3 dengan batas-batas desa yang ada di situ, dengan harapan bahwa desa-desa itu adalah desa-desa penyangga. Karena di beberapa proposal yang kami terima sebelumnya, tidak di siklus 3 ya, tapi kami belum cek lagi di siklus 3, khususnya di mikro ada yang mengajukan itu desa yang jauh dari border, jauh dari batas. 40 km atau 30 km. Ya nggak rasional kalau kita bicara bagaimana bisa mengkonserv AHP, melindungi AHP, karena itu sangat jauh desa itu letaknya. Jadi harus rasional untuk memastikan lokus atau wilayah kerja teman-teman ketika mengajukan proposal kepada kami, baik yang itu yang kecil maupun yang mikro. Yang kedua adalah Taman Nasional Waikambas. Taman Nasional Waikambas ada di Lampung Timur, Lampung mana ya? Saya malah kadang lupa karena kami hanya bekerja di dalam kawasan, juga di luar kawasan yang sangat terbatas. Di dalam kawasan lebih didominasi oleh teman-teman yang bermain di isu konservasi, khususnya untuk bermain di spesies yang tentunya kalau bermain di dalam kawasan, Bapak Ibu harus sudah memiliki semacam PKS atau perjanjian kerjasama dengan Taman Nasional Waikambas, atau bahkan memiliki MOU dengan KSDAE, karena bekerja berada di dalam kawasan. Dan di siklus 1, kalau tidak salah ada 2, Yayasan Pili dan Perkumpulan Alert di sana. Alert bermain di Badak, lebih research dia, kalau tidak salah ya, riset untuk wildlife hunting dan beberapa hal. Artinya memang dia punya keleluasaan untuk masuk ke wilayah Taman Nasional karena dia sudah memiliki MOU atau PKS, sehingga ada keleluasaan itu dengan sepengetahuan tetap Balai Taman Nasional Waikambas. Ada 5 target desa di Waikambas, dan ini kebanyakan menjadi rebutan teman-teman karena hanya dibatasi 5 desa, karena kami tidak bisa menambah desa karena ini adalah mandat dari KSDAE, CQ, KKH, dan disepakati bersama-sama oleh pihak Balai Taman Nasional Waikambas. Desa yang pertama adalah Desa Braja Harjosari. Maaf jika ada salah penulisan. Desa Braja Harjosari ini baik di siklus 1, siklus 2 itu sudah penuh teman-teman. Tapi ya monggo aja kalau itu diajukan. Yang kedua Rantau Jaya Udik 2, kemudian Desa Labuan Ratu 9, ini jika tidak salah dekat dengan Pelangijo atau Pelangijonya ya. Kemudian Tegal Yoso dan Rantau Jaya Makmur. Ada 5 desa yang dibuka untuk panggilan hibah di siklus 3 ini. Tentunya harus dipahami bahwa banyak organisasi donor juga memberikan hibahnya kepada mitranya, khusus untuk Taman Nasional Waikambas, dan kadang berada dalam satu area yang sama. Kami misalnya cek dengan teman-teman di TFCA misalnya Desa Braja Harjosari ini sudah penuh dengan program Bapak, Ibu, teman-teman. Jadi mohon jika membuat ulang program di sini, bisa dimasukkan sesuatu yang baru atau kelanjutan dari program yang sudah ada di sana, sehingga tidak overlapping dengan program yang sedang berjalan atau mengulang replikasi di program-program yang lama juga. Ini menjadi penting bagi kami untuk memastikan alat buktinya nanti. Siapa yang mendapat beneficiaries dari program ini. Kita sangat sulit jika itu ada overlapping, bahkan replikasi. Jadi kita sangat hati-hati untuk memastikan mean of verification terhadap program ini. Yang kedua, Rantau Jaya Udik 2, Labuan Ratu 9, Tegal Yoso, Rantau Jaya Makmur. Monggo silahkan nanti didiskusikan, dan harapannya setiap yang diinisiasi oleh teman-teman di siklus 3 itu tidak menggunakan target group yang sama, agar kami bisa memilah dan memilih
dan menghitung tentunya sebagai capaian indikator di masing-masing grantee nanti kalau menjadi grantee tentunya. Sehingga misalnya satu target grup kelompok tani atau kelompok tani hutan dan konservasi itu tidak mendapatkan 2 program yang sama dari program SGP. Itu akan menjadi seleksi ketat kami di siklus 3 ini. Dan ruang ini adalah ruang inovasi sebagai Bapak Ibu untuk memastikan bahwa proposal yang Bapak Ibu buat itu inovatif dan tidak tumpang tindih dengan program yang lain, baik itu program SGP maupun proyek atau program hibah yang lain. Dan itu akan terverifikasi di balai, juga terverifikasi oleh kami. Karena kami tetap akan berkoordinasi dengan pihak lain yang mendanai hal yang sama di wilayah yang sama pula di Taman Nasional Gunung Gusur maupun Waikambas. Jadi itu mohon dipastikan agar sekali lagi targetnya lolos di siklus 3 ini. Tema utama itu ada 2. Satu, keanekaragaman hayati, biodiversity, conservation, dan kedua adalah livelihood, di mana di situ ada ekowisata di dalamnya. Ini bukan 2 hal yang harus masuk dalam proposal, tetapi atau. Jadi kalau Bapak Ibu mengambil keanekaragaman hayati, mohon tolong untuk fokus di keanekaragaman hayati, khususnya spesies kunci. Di luar spesies kunci, itu otomatis kami coret, karena kita sepakati bahwa spesies kunci menjadi tema utama dalam perlindungan di AHP, khususnya di kawasan yang sudah kita tetapkan di TNGL maupun di TNWK. Yang kedua adalah perbaikan tumbuhan hidup masyarakat di sekitar Taman Nasional, termasuk di dalamnya ekowisata. Jadi, kalau Bapak Ibu membuat proposal spesifik temanya livelihood dan di situ adalah ekowisata masuknya berrelevansi dengan livelihood. Kalau itu perbaikan tumpuan hidup masyarakat yang sifatnya livelihood yang seperti apa? Harus spesifik. Untuk memastikan proposal Anda, proposal Bapak Ibu itu benar-benar hanya livelihood dan atau ekoturism. Jadi tidak ngambang. Ini perbaikan lingkungan hidup tapi berkorelasi, nggak usah pakai yang berkorelasi. Secara otomatis itu, karena apa? Program ini adalah program kecil atau hibah kecil yang hanya 12 bulan. Bukan program yang lama. Jadi dalam memastikan nanti tematik yang berrelevansi dengan judul, itu harus spesifik sekalian. Kalau Bapak Ibu memilih misalnya bagaimana meningkatkan komoditas tertentu, langsung to the point. Komoditas apa yang mau diperbaiki untuk menghidupi masyarakat di sekitar itu. Dan saya menemukan beberapa judul tema proposal yang diajukan di ajuan pertama ini memang rada makro semua. Misalnya bla 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 HHBK, semuanya HHBK, tidak spesifik. HHBK-mu apa? Itu juga menjadi poin penting ya. Karena memberikan judul dalam proposal itu kalau kadang-kadang kalau nggak menarik ya, paling itu aja gitu loh. Buat sesuatu yang menarik bagi nanti di substansial review bagi para penilai bahwa ini inovatif, ini yang menarik nih. Gitu. Itu yang pertama terkait dengan livelihood. Yang kedua, relevansinya bagaimana dengan ekoturism. Ekoturisme adalah bagian dari bagaimana memperbaiki tumpuan hidup masyarakat, bukan hal yang terpisah. Kalau bisa itu menjadi bagian dari tumpuan hidup masyarakat. Dan yang penting perlu diingat adalah sesuai dengan hasil risetnya Pak Eike Otto, salah satu tim dari GITEK pada saat itu untuk mencoba membungkus ulang dari CMP menurunkan kepada isu tematik ekoturism. Dia lebih menyebutnya konsepnya adalah eco-friendly tourism. Jadi tidak hanya sebatas ekoturism, tapi bagaimana memastikan membangun kesadaran para nanti konsumennya nanti untuk itu juga sebagai pendidikan mereka. Tidak hanya membangun tempat-tempat foto yang menarik, tapi bagaimana dia hidup di alam dan menjadi bagian dari alam dan menjadi bagian juga dari komunitas setempat untuk memastikan bahwa ekosistem itu bisa saling berdampingan dan memastikan AHP ini terlindungi dengan baik. Jadi jasa-jasa itu yang mungkin bisa menjadi bagian dari proses perbaikan tumbuhan hidup di masyarakat. Itu juga menjadi penilaian
khusus nanti ketika kita akan masuk ke substansi pada level-level goal, outcome, output, dan activity. Oke, ada 8 tema penting. Kenapa 8 tema spesifik ini menjadi malah semakin banyak gitu? Karena ini adalah tuntutan di GRAMS. Bapak Ibu nanti akan menemukan ini di GRAMS. Pertama adalah co-management, research and monitoring, law enforcement, habitat and species management atau monitoring, community outreach and conservation awareness, community development, ecotourism, sector policy development. Nah, karena kita hanya 2, yang pertama adalah keanekaragaman hayati, yang relevan dengan itu yang mana? 1, 2, 3, 4, dan 5, serta 8 itu masih relevan dengan biodiversity conservation atau konservasi keanekaragaman hayati. 6 dan 7 itu sangat relevan untuk isu perbaikan lingkungan hidup dan ekoturisme. Poinnya di situ. Jadi sangat hati-hati. Kalau Bapak Ibu nanti di GRAMS memilih 2, itu nanti di kami di penilaian administrasi itu sudah kami coret. Karena yang diperkenankan cuma 1 aja dari tema spesifik ini. Lalu gimana Mas? Kan ekoturism itu katanya lebih akan cross-cutting-nya dengan livelihood development. Kita lihat, kalau kontennya itu lebih ke ekoturism, silakan dicoret ekoturism. Tapi kalau kontennya itu community development untuk supporting ekoturism, silakan dicoret atau salah satunya adalah community development. Poinnya di situ. Jadi pembebanannya di mana di proposal itu. Begitu juga nanti teman-teman di konservasi keanekaragaman hayati. Kami akan melakukan monitoring badak misalnya. Masuknya di mana? Masuknya bisa di research and monitoring. Kalau dia hanya melakukan monitoring, tapi kalau hanya pengelolaan, dia ada di habitat and species management. Misalnya, saya lihat nih punyanya Ganesha nih, dia masuknya di mana? Research and monitoring atau habitat and species. Kalau nggak salah dia adalah pengelolaan tangkahan, maksudnya di habitat dan species management. Tetapi kalau dia hanya melakukan monitoring terkait badak atau harimau atau apa PKHS misalnya, ya masuknya di research and monitoring. Jadi poinnya di situ. Kalau misalnya di situ ada nanti akan kelihatan nanti di turunan dari tematik ini pada panggilan proposal tornya. Nanti akan kita cek lagi. Saya dari Pili, Cynthia, kebetulan fasilitator yang ikut berkontribusi di pembuatan proposal. Setangkep saya tadi yang ekoturism itu kan kalau bisa gabung sama community development ya. Cuman kemarin pada saat saya cek di dokumen RAIF di website, itu kan ekoturism sama livelihood itu mereka beda fokus dan beda dokumen kan. Jadi saya kemarin buat proposalnya itu konsepnya itu hanya untuk khusus yang livelihood development doang. Kalau misalnya kayak gitu masih bisa nggak Mas? Jadi kita benar-benar fokusnya itu untuk kayak pencarian alternatif mereka tapi di luar ekoturism gitu. Boleh. Kan dan atau community development dan atau ekoturism, karena ekoturism masuk menjadi bagian dari community development. Kalau dia pembebanannya di community development, coret aja community development. Tapi misalnya peningkatan kapasitas, misalnya ini peningkatan kapasitas handicraft untuk handicraft masyarakat sekitar kawasan untuk memastikan sumber penghidupan mereka meningkat untuk menyumbang ekowisata di sana, berarti kan ekoturism. Karena dia lebih bebannya lebih pada ekoturismnya, bukan pada livelihood-nya. Jadi community development sebagai cross cutting-nya aja. Jadi bebannya lebih ke ekoturism. Misalnya seperti itu, Mbak. Ya. Mbak apa Bu atau Tante ini? Mbak aja, belum. Mbak. Okay. Belum jadi Bu. Belum jadi Ibu. Oke. Ada pertanyaan lagi, Mbak? Ya, udah. Terima kasih banyak, Mas. Sama-sama. Itu kan yang di aneks 1, Mas. Waktu saya nyusun proposalnya itu kan, kita kan kalau LCP kan kita fokus pada ekoturism nih. Checklistnya yang di halaman pertama itu singkat saya,
Yang pertama itu pilihannya dia cuma livelihood, yang bawahnya baru ada ekoturismnya. Memang begitu kalau Annex 1 ya? Iya, tapi itu di Annex 1-nya. Tapi nanti kemungkinan akan keluar seperti ini di Grams, Mas. Oh gitu, oke siap. Ya, terima kasih. Saya dari konsorsium ada Jaringan Perempuan Padmarini di sini untuk bekerja di wilayah Waikambas. Gimana, Mbak? Nah, pertanyaan saya terkait dengan tadi Mas penjelasan bahwa kami kan mengambil livelihood dan tadi sempat disinggung bahwa spesifik untuk komoditas apa yang ingin dikembangkan di sana gitu. Nah, sementara di proposal kami itu kami melakukan asesmen di awal gitu, Mas. Jadi pengen tahu sebenarnya komoditas unggulan apa yang sebenarnya layak untuk kita kembangkan gitu. Apakah memang harus benar-benar spesifik saat ini juga atau bisa nanti gitu, Mas? Kalau menurut saya sebaiknya di awal sudah bisa ditentukan. Asumsinya bahwa lembaga ibu itu sudah memang tahu benar tentang wilayah tersebut dan bekerja lama di situ. Sudah tidak harus lakukan assessment ulang lagi. Kalau ini logika aja, kalau Bapak Ibu mengajukan sesuatu dan perlu dilakukan assessment lagi, kami malah mempertanyakan berarti belum pernah ke sana atau belum melakukan assessment duluan sebelum menyusun proposal. Baik. Ini hanya sebatas jebakan logika aja menurut saya. Betul, setuju sih, Mas. Kemudian kalau terkait dengan pola-pola pasar di sana, kemudian pola-pola masyarakat bekerja, itu apakah masih boleh dicari tahu nanti gitu, Mas? Silakan. Nggak masalah kalau itu ya, kecuali kalau kayak komoditasnya baru di state dari sekarang gitu ya. Iya, lebih enak seperti itu, Mbak. Di state dari awal sehingga spesifik sudah apa yang mau dikerjakan. 12 bulan aja kalau Anda melakukan assessment 3 bulan, udah habis itu. Belum lagi persiapan sosial komunitasnya kan? Oke. Baik, terima kasih, Mas. Ya, sama-sama. Saya akan memasukkan 2 tema dari 8 tema spesifik yang ada di dokumennya SGP ya. 2 temanya apa? Community Outreach and Conservation Awareness, dan satu lagi itu Community Development. Dalam tanda kurung livelihood development. Agar nanti saya nggak salah dalam bekerja dengan GRAM, itu bagusnya tekanannya ada pada community development atau saya juga harus memasukkan community outreach. Tapi saya tahu bahwa tekanan proyek saya ini livelihood development. Kira-kira itu Mas Adi. Ya, kayaknya sudah dijawab deh. Ya community development aja Mas. Oh ya, oke. Karena kalau bicara community outreach itu relevansinya lebih pada isu konservasi, lebih pada tema biodiversity conservation. Dan biodiversity conservation nanti akan kelihatan kan apa saja yang menjadi highlight di situ. Baik Mas Adi, terima kasih. Saran saya ke community development. Ini gambaran di cycle 1 dan cycle 2 dan Bapak Ibu bisa melihat ulang lagi di Annex 9 jika tidak salah di TOR kami. TOR kami itu kan kalau nggak salah ada 9 annex dan referensinya ada 4. Ada white paper, kemudian studi gap, ada CMP. Jadi Bapak Ibu harus ngecek ulang semua dokumen yang ada untuk memastikan proposal Bapak Ibu itu bisa menjawab ke 9 annex itu dan 4 referensi yang ada. Dan ini gambaran sekilas dari proses dari siklus 1 dan siklus 2. Dari General Park Management, Wildlife Research, Law Enforcement, Habitat, Community Outreach, Community Development, Ecotourism, and Sector Policy Development. Matrik ini kami dasarkan tidak hanya di cycle 1 dan cycle 2, tetapi masukan juga dari program hibah mikro yang sedikit membantu memastikan capaian kami, capaian SGP Indonesia itu terjawab sesuai dengan kebutuhan yang ada di program besar atau helikopter view-nya SGP Indonesia. Dan jika Bapak Ibu memilih salah satu dari tematik area atau tematik spesifik ini, pastikan sesuatu yang berbeda dari yang kemarin, dengan target beneficiaries yang berbeda pula, sehingga kami bisa memastikan komodifikasi dan model yang baru, yang inovatif khususnya untuk SGP Indonesia.
Ada pertanyaan terkait dengan ini? Pusaka pas. Pusaka pas, oke. Sektor policy development memang belum terjawab karena level untuk indikator keberhasilannya cukup berat. Karena levelingnya ada di level internal pemerintah untuk memastikan kebijakan-kebijakan negara itu, kebijakan-kebijakan yang pro terhadap perlindungan itu dilakukan. Law enforcement ada, kecil di situ lewat monitoring, tetapi dalam konteks penegakan hukum itu tidak bisa dilakukan oleh grantee, karena proses dan kerangka waktunya pasti itu sulit untuk ditentukan, dan pengambil keputusan atau penegak hukum itu bukan teman-teman grantee sebagai LSM atau sebagai NGO atau sebagai CSO, tetapi ada pihak lain, misalnya polisi, misalnya jaksa, dan lain sebagainya, sehingga kami mencoba mengurangi dua hal ini, law enforcement dan sektor policy development, lebih pada monitoring wildlife dan research. Itu yang pas atau cocok sesuai dengan SGP di Indonesia, karena terkait dengan eksternal faktor yang mempengaruhi pencapaian indikator penting dari pelaksanaan program SGP di Indonesia. Ini kan kalau LCP kan fokus di ekoturism ya. Ya walaupun secara internal kita yakin apa yang kita ajukan ini sesuatu yang tidak overlap dengan apa yang sudah ada di proyek-proyek sebelumnya di cycle 1 atau cycle 2. Nah, cuman sebagai cross check kembali, kami akan memastikan untuk proses perbaikan proposal ini men-cross check kembali. Ini di cycle 1 kan ada proyek ekoturism nih di Leuser. Yang cycle 2 kan nggak ada. Nah, untuk kembali kami cross check untuk yang di cycle 1 ini ada di web ya? Ada di web, Mas. Siapa yang melakukan cek aja. Oke, siap. Itu, Mas. Iya. Makasih, Mas. Ada. Kalaupun tidak, Anda bisa tanya ke saya siapa, dan silakan Anda cross komunikasi dengan teman-teman yang melaksanakan ini. Sebenarnya lebih pada community outreach sih, tetapi itu menjadi bagian dari ekoturism, karena sedikit banyak sensitivitasnya itu isu tentang turisme di sana. Siap Mas. Makasih Mas. Sama-sama. Ada yang lain? Ini kita sudah mulai spesifik, Mas. Kan dengan keanekaragaman hayati. Di TNGL itu ada 4 hal penting. Pertama, terkait pelindungan dan penggunaan sumber daya yang berkelanjutan termasuk hasil hutan bukan kayu. Yang kedua, meningkatkan basis data keanekaragaman hayati dan sosial ekonomi di area 3 TNGL. Yang ketiga, studi dan atau pemantauan spesies terancam punah. Yang terakhir adalah restorasi ekosistem. Poin pertama dan poin keempat itu sangat relevan karena apa? Karena dia berada di dalam kawasan. Dan kita tahu semua di area 3, di satu wilayah tertentu misalnya di Koci dan Selapan, teman-teman yang bermain di kemitraan konservasi itu berada di dalam kawasan. Jadi kalau teman-teman mau spesifik di sana untuk memastikan restorasi ekosistem di dalam kawasan yang akan menghasilkan semacam hasil hutan bukan kayu, dia masuknya di keanekaragaman hayati. Poinnya di situ. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan basis data keanekaragaman hayati dan sosial ekonomi di area 3 TNGL. Ini lebih pada co-management ya. Kalau tadi di 8 tema itu ada di tema yang pertama. Jadi teman-teman kalau mengajukan proposal bagaimana memastikan basis data keanekaragaman hayati dan sosek, itu masuknya di biodiversity conservation, khususnya di co-management park ini. Yang ketiga, kalau Bapak Ibu mengajukan proposal terkait dengan studi dan atau pemantauan spesies terancam punah, misalnya ini masuk lebih spesifik adalah spesies kunci di masing-masing taman nasional. Tidak keluar dari spesies kunci. Itu yang paling penting poinnya. Kalau di TNGL apa misalnya? Harimau Sumatera, badak, orangutan, apalagi tapir. Ya, poinnya adalah spesies kunci yang terancam punah. Di luar itu, biasanya kami langsung coret. Karena itu tidak menjawab TOR. Ini adalah bagian TOR. Ini saya ambil di TOR. Itu Taman Nasional Gunung Luser. Taman Nasional Waikambas untuk keanekaragaman hayati itu terkait dengan konservasi dan proteksi spesies kunci yang terancam punah. Hampir sama dengan TNGL spesies kuncinya. Ada gajah,
Sumatera, ada harimau Sumatera, ada tapir, ada badak, intinya itu ada 5. Ini yang harus dipastikan. Yang kedua, studi tentang spesies invasif tanaman dan hewan. Ini cek, studi flora, fauna, dan lain sebagainya yang berada di dalam kawasan yang itu mengancam perlindungan HP Waikambas. Yang terakhir, restorasi ekosistem. Kenapa yang terakhir ini restorasi ekosistem adalah bagaimana memastikan Bapak Ibu ini terlibat dalam perbaikan ekosistem di sana. Karena menurut informasi yang kami dapatkan di CMP maupun di pihak Balai, masih perlu ada restorasi di beberapa resort untuk memastikan perbaikan kawasan di situ untuk direstorasi. Tapi tidak menggunakan skema KK ya, kemitraan konservasi, karena Taman Nasional Waikambas itu luasannya terlalu kecil dibandingkan Luser, jadi tidak diperkenankan ada petani yang ada kemitraan konservasi di dalam kawasan, tetapi lebih pada perbaikan ekosistemnya atau restorasi ekosistemnya. Kedua, terkait dengan perbaikan mata pencarian. Perbaikan mata pencarian ini ada 2 hal penting, baik itu di Taman Nasional Gunung Luser maupun Taman Nasional Waikambas. Yang pertama adalah pengembangan dan peningkatan agroforestry berkelanjutan, agrikultur berkelanjutan, organik, atau sustainable agriculture, ketahanan pangan produk hutan bukan kayu, market system, rantai nilai pembibitan yang inovatif, manajemen lapangan, pasca panen, dan praktek pasar yang berkembang, yang bisa dikembangkan. Banyak model yang bisa Bapak Ibu kembangkan. Yang kedua adalah penguatan kapasitas dan keterampilan masyarakat dan lembaga ekonomi desa, termasuk di dalamnya adalah penguatan atau menginisiasi atau meningkatkan peraturan desa atau daerah yang di atas disebutkan dalam pengembangan mata pencarian. Di beberapa proposal yang kami baca, ada hal yang menarik, misalnya beliau langsung pada persoalan desa. Misalnya bagaimana membangun atau BUMDes atau apa. Harapannya itu menjadi strategi passing out. Saya arahkan ke sana. Kenapa? Karena yang akan dilihat dulu adalah livelihood-nya seperti apa. Setelah itu, Bapak Ibu bisa mengarahkannya ke institusionalisasi desa, entah itu bentuknya BUMDes atau lembaga ekonomi desa lainnya, koperasi desa atau apa, monggo, terserah. Tetapi pastikan dulu penguatan kapasitas, keterampilan, dan penguatan komoditi apa yang mau dibangun untuk nanti diinstitusionalisasikan atau dilembagakan sebagai strategi passing out. Dan kita tahu bahwa dana desa untuk memastikan itu besar sekali. Program ini relatif kayak program pemicu aja, trigger, sehingga nanti ke depannya itu bisa difasilitasi oleh pihak desa melalui dana desa dan atau program di tingkat kabupaten. Jadi bukan penguatan institusi desanya dulu yang dimainkan, tetapi penguatan komoditi apa yang bisa dipastikan dan dikembangkan, dan dengan strategi passing out-nya melalui desa itu bisa dimaksimalisasi dan ke depan itu bisa ditransisikan kepada desa dan kabupaten untuk bisa difasilitasi lebih baik lagi. Jadi program ini tidak seutuhnya bisa memfasilitasi semuanya. Tetapi program ini dengan waktu 12 bulan harapannya menjadi trigger bagaimana Bapak Ibu itu bisa memastikan proses peningkatan kapasitas dan atau perbaikan mata pencarian masyarakat itu bisa dikembangkan dalam satu kawasan itu sehingga dia tidak mengganggu kawasan AHP-nya. Yang terakhir tidak mengganggu, tujuan akhirnya kan dia tidak mengganggu kawasan Taman Nasional sehingga dia ditingkatkan mata pencariannya. Kalau bicara komoditi, bentuk, cara, dan lain sebagainya, kami persilahkan Bapak Ibu untuk memastikan itu. Sekali lagi, kami sangat berharap ada proposal yang sangat inovatif, sesuatu yang baru di sini, dan menarik bagi tim penilai untuk bisa difasilitasi melalui program ini. Kadang-kadang kalau kita membaca itu bisa ditebak. Alah, paling ini, setelah ini, fasenya ini. Hal-hal seperti itu. Buat kami
ini sesuatu yang baru yang tidak bisa ditebak. Sehingga ini benar-benar menarik. Pusaka Indonesia, Mas Adi. Pusaka lagi, gimana Mas Pusaka? Ini setelah mendengar paparan Mas Adi ini, saya agak sedikit diganggu dengan sebuah pertanyaan. Apa mungkin misalnya project idea yang sudah diusulkan awal kemarin itu setelah mendengar paparan hari ini kemudian berubah? Boleh. Boleh ya? Boleh. Boleh ya. Artinya tetapi kalau yang tidak boleh berubah adalah ketika Bapak Ibu memasukkan ke GRAM dan submit, itu udah nggak boleh diberubah. Oke. Clear Mas Adi, clear. Thank you. Maka pastikan sekali lagi sebelum memasukkan dalam grants dan mengirim kepada kami melalui soft copy, melalui email, semuanya sudah selesai semuanya. Oke. Karena sekali itu dirubah, kami akan mengulang-ulang lagi dan Bapak Ibu pasti akan ribetnya di grants-nya. Kalau di kami cepat, tapi di grants-nya. Karena yang dinilai di grants, bukan di soft copy. Soft copy hanya membantu kami untuk memastikan. Kalau ada masalah di grants, kami menggunakan itu. Tapi sekali lagi, poin pertamanya adalah di grams. Jelas? Mas Adi, artinya pasca gram itu diselesaikan, kemudian soft copy-nya menyusul, begitu ya? Submit bisa yang terakhir, karena paling nggak dia next step. Artinya, pasca gramnya kita selesaikan, kita muat kontennya, kemudian soft copy-nya juga mesti dikirim ke SGP, gitu ya? Iya, Pak, betul. Oke, thank you. Karena jika ada masalah dengan sistem, kami akan ngecek. Tetapi jangan sekali-sekali berbeda antara yang dikirim di grams dengan soft copy itu berbeda. Kalau masih berbeda, kami pasti pertama prioritas grams. Kalau kami temukan berbeda antara grams dan soft copy, yang kami gunakan adalah grams. Di gram ya? Ya, paham kan? Mas Adi, sip. Terkait ekowisata, relatif sama antara Taman Nasional Gunung Luser dan Taman Nasional Waikambas. Pertama adalah mendukung pengelolaan dan pengembangan kawasan atau produk ekowisata baru di sekitar Taman Nasional. Artinya mendukung yang konkret, apa yang bisa dilakukan. Karena ini masanya 12 bulan sudah nggak bisa, harapannya sudah nggak ngomong riset lagi ya, atau assessment lagi, tetapi mendukung secara konkret pengembangan kawasan tersebut seperti apa nanti ke depan. Do it, bukan masih riset atau assessment. Yang kedua adalah pengembangan ekowisata berbasis masyarakat. Banyak pakar di sini bicara ekoturism. Teman-teman LCP, teman-teman, banyaklah, saya paham permainan itu. Silakan itu diterjemahkan dengan sebuah proposal yang menarik bagi kami. Dan itu menjawab kebutuhan masyarakat dan menjawab kebutuhan Taman Nasional. Yang ketiga adalah meningkatkan promosi ekowisata di Taman Nasional, termasuk pengembangan sistem platform digital untuk ekowisata. Yang keempat, memperkuat sistem rantai nilai ekowisata di masyarakat, hulu hilir, dan konsumen turismenya. Bagaimana memastikan rantai nilai itu bisa saling berkolaborasi dan saling bisa difasilitasi. Yang terakhir adalah dukungan terhadap keselamatan dan kesehatan di destinasi memasuki masa new normal atau masa pandemi. Ini penting bagi kami karena sektor yang paling terpengaruh dari pandemi adalah pariwisata. Kolaps semuanya. Maka kami sangat berharap ada sesuatu inovasi penting, inovasi yang baik dalam memastikan proposal Bapak Ibu menjawab kebutuhan yang saat ini sedang berkembang, yang saat ini kita hadapi, yaitu pandemi COVID-19. Bagaimana memastikan itu berjalan, memastikan ekoturisme itu tetap berjalan, sehingga ekonomi masyarakat itu masih terlindungi. Begitu juga dengan perlindungan terhadap AHP atau Taman Nasional. Bukan berarti kemudian karena tidak punya pendapatan, masyarakat masuk kawasan, merusak. Jangan sampai. Intinya adalah menjawab itu. Alokasi dana. Tematik selesai, sekarang bicara alokasi dana. Total dana yang kami buka untuk siklus 3, dana terakhir kami harusnya ada 847.170 euro. Saya nggak tahu kalau dirupiahkan itu berapa, tapi intinya ada pembagian antara GLNP atau Gunung Luser National Park dan Waikambas National Park. Untuk konservasi keanekaragaman hayati, Luser itu totalnya 120.000 euro. Dan untuk perbaikan tumbuhan hidup masyarakat termasuk di dalamnya ekowisata,
relatif besar, 362.829. Jadi total hibah untuk Gunung Luser National Park bagi Bapak Ibu proponen yang mengajukan untuk Gunung Luser National Park ada 482.829.000 euro. Untuk Waikambas, karena dia lebih kecil maka size-nya juga kecil. Untuk konservasi itu 75.000, untuk livelihood dan ekoturism itu 289.341. Kenapa nilainya kok ada koma-komanya, Mas? Karena ini kami hitung dari sisa anggaran di siklus 1 dan siklus 2. Maka ini yang tersisa. Proposal yang masuk kepada kami, kepada SP, untuk program hibah kecil, itu yang diperkenankan adalah antara 20.000 sampai 100.000. Di bawah 20.000, diasumsikan itu bukan program hibah kecil. Dimasukkan ke program hibah mikro, silahkan. Tetapi dengan mekanisme yang berbeda lagi. Di atas 100.000, otomatis akan segera kami take down atau kita coret. Jadi itu range untuk program hibah kecil untuk alokasi 20.000 sampai 100.000. Di luar itu otomatis, karena ini rada galak menggunakan grams, maka ketika di total ada tulisannya 103.000, 103.200, nah itu langsung coret biasanya. Sudah gagal di administrasi dulu biasanya. Atau menurut hitungan mereka, hitunganku cuma butuhnya 15.000 gitu. Sudah, otomatis coret itu. Jadi nggak bisa masuk. Begitu juga dengan in-kind-nya, 20%. 20% dari nilai total. Lebih, saya kira lebih bagus ya, karena dia akan bisa memberikan lebih. Kurang, coret. Karena nggak make sense dengan kesepakatan. 20%. Dan proyek ini, teman-teman, cuma 12 bulan. Jadi tolong yang rasional untuk memastikan program Bapak Ibu itu bisa dijalankan selama 12 bulan. Karena apa? Di siklus 1 dan siklus 2, terlepas itu persoalan pandemik dan lain sebagainya, kebanyakan teman-teman itu mengajukan extends. Itu berat di kami ketika di siklus 3. Karena apa? Program ini seharusnya selesai di tahun 2021, tetapi karena siklus 3 baru dibuka, harapan kami di akhir tahun 2022 ini sudah selesai. Jadi tolong buat program yang rasional bisa dijalankan pada masa pandemi. Nah, poinnya di situ. Tidak usah kemana-mana, tidak banyak jargon, tetapi konkret bisa dilakukan. Pak, misalnya semua orang mengajukan hampir 99, 98, ya kita akan cek jumlah yang ada seperti apa. Kalau masih ada, kemudian kita ajukan semua, ada yang 50, ada yang 70, tapi kebanyakan 90-an nih, 90.000, ya tidak masalah, asal itu dalam penilaian secara administrasi clear, kan masalah kami ajukan, atau lolos di penilaian administrasi, kami ajukan ke penilaian substansi, ke NBT dulu, di KKH dulu. Dan nanti gimana? Kan beda-beda nih, jumlahnya pasti tidak pas. Nah, itu kan urusan penilaian substansi, bukan di kami. Karena budget itu mengikuti proposal teknis, teman-teman. Nggak mungkin budget mengikuti alokasi yang ada. Jadi, pastikan benar-benar proposal itu menjawab TOR, rasional bisa dilakukan di lapangan, dan aman pada masa pandemi. Yang ketiga ini yang penting ya, teman-teman, karena dari riset skema kecenderungan saat ini skala COVID sekarang mengarah ke luar Pulau Jawa. Itu sangat berbahaya bagi Bapak Ibu. Jadi mohon sekali lagi dipastikan staf yang mengikuti atau melaksanakan program ini minimal sudah mendapatkan vaksin. Kami akan cek nanti ketika sudah menjadi grantee ya, untuk memastikan para pengelola program, pengelola proyek itu terverifikasi sudah mendapatkan vaksin. Karena sekali lagi kami tidak mau bertaruh nyawa hanya karena persoalan pandemi. Mohon dipastikan sekali lagi untuk itu. Dan kami SP, Yayasan Penabur sebagai SP dan all of stakeholder di sini, SGP Indonesia, bersepakat untuk mematuhi semua kebijakan pemerintah. Jangan sok berani di lapangan, jangan sok-sokan, tetap jaga prokes,
Kalau misalnya Satgas lokal mengatakan tidak diperkenankan untuk melakukan kegiatan di lapangan, patuhi itu. Karena apa? Karena itu penting bagi keselamatan Bapak Ibu dan program. Kalau misalnya itu berpengaruh dari program, kalau itu rasional, informasikan kepada kami. Jadi tidak ada masalah di kami. Tapi sekali lagi, poinnya adalah komunikasi, informasi kepada kami. Sebagai SP ya, kami akan mendisperse informasi ke PIA, ke KKH, NBT, dan ke ACB. Bahwa program ini belum bisa jalan karena ada kondisi tertentu, restricted, yang secara kebijakan pemerintah tidak diperkenan. Saya nggak tahu kurs sekarang berapa, teman-teman Bapak Ibu, cek sekali lagi. Nanti Mbak Rizka atau Mas Mario bisa secara spesifik menginformasikan sebaiknya menggunakan kurs yang mana. Jangan sampai teman-teman Bapak Ibu rugi kurs karena akan naik turun, dan pasti dari kami sebagai Yayasan Penabulu sebagai service provider itu mentransfer dalam bentuk euro, bukan dalam bentuk rupiah, dan melaporkan kepada kami juga dalam bentuk euro dengan kurs yang berlaku pada saat ditransfer. Secara spesifik nanti Mas Mario sama Mbak Rizka akan menjelaskan dengan detail hal-hal seperti ini. Informasi ini kemarin sudah kami informasikan. Anda cek lagi, sekali lagi, untuk mengirimkan email kepada kami melalui soft copy, tolong sesuaikan dengan standar pengiriman. Nama apa namanya di situ, judul subjeknya ya. Kalau tidak salah di TOR itu sudah ada, cek lagi di situ sehingga kami tidak kesulitan untuk men-tracing dalam info kami. Tahapan seleksi administratif kami, kemudian substansial ada 2 tahap, NBT dan RPCI-nya SIP. Jadi prosesnya relatif akan lama karena akan tiktokan dari sini ke KKH dulu, nanti dari KKH akan dikirim langsung sendiri ke RPCU SIP, bukan dari kami. Kami hanya mendapatkan info nanti di tahap yang terakhir. Dan Penabulu dipastikan tidak akan terlibat aktif, tidak akan terlibat di seleksi substansial. Kami hanya di seleksi administrasi dan kami mengirimkan itu ke panitia khusus di KKH untuk membuat meeting khusus di NBT, kecuali NBT mempertanyakan sesuatu terkait dengan proposal baru kami angkat, atau kami dilibatkan untuk urusan tertentu ketika substansial review kami terbuka untuk itu. Tetapi kalau tidak ada dan posisinya kami berada di luar NWT dan RPCU, jadi kami tidak akan terlibat langsung dalam proses-proses seleksi substansial nanti sampai pada akhir grant awarding yang diberikan oleh SIB kepada kami untuk segera kami cek ulang ke semuanya dan kami informasikan kembali ke Bapak Ibu penerima grantee sebagai proponen dan sebagai penerima grantee. Sekali lagi tolong pastikan untuk dokumen resmi ada 4, SK Kemenhunkam, akta notaris, kemudian SK NPWP, akta notaris, NPWP, SK Kemenhunkam, dan surat rekomendasi dari Kepala Balai atau Balai Besar jika tidak memiliki PKS atau MOU dengan KSDAE. 4 dokumen itu menjadi poin utama dalam penilaian administrasi. Tidak ada satu, berarti sudah gugur. Sekali lagi, tidak ada satu dari salah 4 ini, berarti gugur. Pastikan proposal teknis dan anggaran itu dalam bahasa Inggris. Nah, ini yang menjadi penting bagi kita semua. Yang diharapkan adalah bahasa Inggris yang bahasa Inggris beneran, bukan Google Translate-an, maksudnya begitu. Karena kebanyakan teman-teman di siklus 2, ketika kami turunkan ke EPP, itu merepotkan bagi kami dalam artian tidak cuma SP tetapi CTA juga dan SIB. Menjelaskannya itu berbeda antara menjelaskan dengan bahasa Indonesia dan dalam bentuk kata bahasa Inggris. Sehingga itu terjadi berulang-ulang dan lama di proses EPP-nya atau Annual Procurement Plan ketika Bapak Ibu sudah menjadi grantee. Karena ada satu tahapan lagi ketika Bapak Ibu menjadi grantee adalah lolos di EPP, Annual Procurement Plan. Yang keempat,
ini tidak menjadi kewajiban pada saat grants, tetapi ini dikirimkan melalui soft copy kepada kami. Karena kami ingin memetakan sekali lagi CSO yang berada di Taman Nasional Waikambas dan Gunung Luser dalam konteks isu konservasi dan livelihood di sana. Sehingga pada saat kami melakukan peningkatan kapasitas bagi lembaga organisasi ini, kami sudah paham. Demikian informasi terkait dengan seleksi administrasi. Jika proposal tidak lengkap dari kriteria ini, pasti akan kami reject dan kami informasikan segera di seleksi administrasi. Seleksi teknis nanti hari ini sudah Mbak Dani, nanti ke depan ada Mbak Ika yang akan menjelaskan prinsip-prinsipnya masih sama, kesesuaian strategi, konten proposal, kapabilitas pengalaman organisasi menjadi penting, gender inklusif, dan atau kelompok rentan. Anggaran-anggaran yang reasonable, perbandingan biaya staf dan aktivitas itu reasonable, kalau tidak salah untuk manpower itu tidak lebih dari 30%, nanti dipastikan lagi. Cost sharing 20%, overhead menggunakan dana nikra 6.75% yang otomatis itu kelihatan di lembar kerjanya. Syarat organisasi masyarakat sipil non-profit atau pusat kajian atau lembaga penelitian. Khusus untuk misalnya universitas atau lembaga penelitian yang dikirimkan bukan peraturan presiden atau yayasannya, tetapi cukup surat keputusan rektor atau ketua institut di situ yang mengangkat atau menjelaskan bahwa lembaga penelitian atau lembaga pengabdian tersebut yang akan melakukan kegiatan ini atau yang mengajukan kegiatan ini. Karena asumsinya apa? Universitas negeri maupun universitas swasta itu sudah secara terakreditasi oleh BAN maupun oleh negara. Jadi kami hanya membutuhkan legalitas dari pihak kampus untuk memastikan lembaga penelitian atau lembaga pengabdian itu yang akan menjadi lead dalam atau akan mengelola proyek ini. Itu aja yang kami butuhkan dari pusat kajian universitas atau universitas tertentu yang ingin mengajukan di program ini. Sekali lagi, basisnya adalah Undang-Undang 17 dan Undang-Undang Yayasan, basisnya adalah PKS dan MSP atau surat rekomendasi dari Balai Besar Taman Nasional Gunung Luser maupun Balai Taman Nasional Waikambas. Prosesnya seperti ini, kegiatan-kegiatan tidak diperkenankan, misalnya ada AMDAL tidak diperkenankan, menambahkan spesies tertentu atau non ke dalam kawasan tidak diperkenankan, membeli senjata atau amunisi apalagi, ada pemindahan relokasi juga tidak diperkenankan. Kembali ke syarat, sama, tidak ada yang berbeda, dan semua dokumen di-input langsung ke GRAMS, selain nanti juga dikirimkan kepada kami. Pastikan akta notaris NPWP SK Kementerian dan kurang satu ya di situ dokumen legal, surat rekomendasi atau PKS itu terkirim, aneks 1 sampai 5 aman, 6, 7 nanti di email saja. Kiriman proposal kalau melalui email sesuaikan dengan nama yang ada di sini, subjeknya, inquiry, name of organization, AHP site-nya di mana, SGP Indonesia, cycle 3. Paling lambat 1 September 2021 pukul 23.59. Lewat dari situ sudah kami potong. Itu dari kami, terima kasih, selamat pagi. Mas Hadi, apakah office cost dan salary management pengelola proyek itu dari Nikra saja atau bisa dimasukkan dalam direct cost, Mas? Nanti langsung tanyakan di keuangan, tapi setidaknya kalau dari cost kan jika tidak salah ya, ambil dari program aja bisa. Nikra itu hanya sifatnya kalau nggak salah hanya untuk sewa kantor atau di luar untuk overhead itu bisa dari Nikra. Nanti secara teknis langsung aja ke khusus untuk keuangan di SIM atau apa untuk memastikan itu. Yang jelas manpower kalau itu dalam program tidak boleh lebih dari 30%. Hitung lagi, manpower itu termasuk fasilitator, pengelola proyek, dan lain sebagainya. Semuanya tidak boleh lebih dari 30%. Karena itu akan menjadi penilaian substantif nanti dalam konteks keuangan untuk budget. Oke Mas, berarti kalau untuk terkait dengan keuangan nanti kita bisa bahas di hari Jumat ya. Jadi Betul. Bapak Ibu sekalian, kalau yang untuk pertanyaan spesifik terkait dengan keuangan nanti akan dibahas lebih detail lagi di hari Jumat. Oke, terima kasih Mas Hadi.
Sama-sama Mbak. Terima kasih teman-teman semuanya. Semoga pelatihan penulisan proposal termasuk penyusunan budget ini berjalan dengan baik dan sesuai dengan harapannya, dan kualitas proposal sangat dibutuhkan dalam siklus 3 ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.